Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga Aliska, selamat datang di Obses, obrolan seru best. Jadi Obses ini adalah podcast yang akan membahas tentang hal-hal yang seru, santai, tapi juga tetap bermanfaat. Nah, di tema hari ini kita akan ngebahas tentang yang bikin banyak anak SMA bingung nih, yaitu organisasi itu bikin hebat atau bikin sibuk ya. Nah, di sini kita udah sama dua tamu yang spesial, ada Karaya dan Kariski yang merupakan murid aktif berorganisasi di SMA Aliska. Nah, mereka ini merupakan anggota dari lebih dari satu organisasi internal. Keren banget ya, Keren kita banget kasih applause sih. dulu dong. Tepuk tangannya. Oke, boleh kakak-kakak untuk kenalan dulu sama penonton kita? Halo guys, nama aku Raya Daniswara. Aku biasa dipanggil Raya. Halo Kak Raya. Halo, nama aku Muhammad Rizky Putra Permana, biasa dipanggil Rizky. Halo. Oke. Jadi setelah kita kenalan sama tamu kita, sekarang kita langsung masuk ke segmen pertama, yaitu cerita awal masuk organisasi. Oke, pertama aku mau tanya dulu sama Karaya. Karaya itu kenapa waktu itu sempat memutuskan untuk ikut organisasi? Awalnya tuh kenapa sih, Kak? Kalau dari aku sendiri, karena di SMP aku tuh nggak sempat ikut organisasi, jadi pas waktu SMA aku jadi penasaran sama organisasi. Organisasi pertama aku itu adalah OSIS. Wah, berarti dari SMA ini baru. Iya, baru. Terus abis dari OSIS dipilih sama guru buat ikut jadi Dewan Ambalan. Terus di kelas 11 dipilih juga jadi anggota PMR. Wow. Kalau Kak Rizky nih gimana nih cerita awal masuknya? Kalau aku sendiri sih sebenarnya dari SMP tuh pernah ikut aksi rescue gitu, jadi relawan. Waktu itu nolongin suku Baduy yang lagi ngalamin musibah kebakaran ya. Terus penasaran gitu bagaimana cara dia bekerja, mungkin kalau orang-orang bilang. Terus kayak ini gimana sih kok bisa kompak banget kalau buat nolongin. Terus ya udah penasaran, terus sama Pari juga diajakin di kelas 10 buat masuk OSIS gitu. Ya udah ke sononya, ya udah keterusan aja masuk organisasi di mana-mana gitu mungkin. Oke. Terus nih ya, tantangan pasti kan ada ya, tantangan sama mungkin manfaat dari ikut organisasi itu. Karena itu sibuk banget gak sih jadi ketua divisi, pasti sibuk banget gak sekarang? Ditanya. Ya, gimana ya? Ya kalau sibuk tuh apa ya? Udah hal mutlak gak sih kalau kamu join ke organisasi, yang namanya sibuk tuh pasti bakal nyamperin kamu langsung gitu loh. Nah, terus kalau ditanya gimana cara bagi waktunya, awalnya cuma bermodal bismillah aja, nggak ada yang kayak mau jadwalin kayak gimana, cuma kayak aku tahu kapan harus aku ngurusin tugas organisasi, terus kapan aku harus ngurusin tugas sekolah kayak tadi gitu. Udah sih. Kalau dari Kariski gimana? Cara bagi waktunya, terus lagi sibuk apa sih? Yang bikin sibuk tuh apa sih? Yang bikin sibuk gak sih sebenarnya? Kalau ikut organisasi itu nggak sesibuk yang dibayangkan. Soalnya ketika kita ikut satu organisasi atau lebih itu nggak bakal kumpul setiap harinya gitu. Jadi ketika ada tugas dari sekolah atau dari organisasi itu kayak buat di satu waktu yang sama itu kayak susah gitu. Nggak bakal di satu waktu yang sama. Jadi tetap bisa ngebagi waktu di antara tugas atau organisasi gitu. Nah, tapi kalau dari aku yang paling penting tuh kita harus sadar diri. Kalau misalnya kita ikut organisasi, berarti kita harus udah sadar diri, tanggung jawab sama ngimbangin tugas sekolah. Jadi yang paling penting tuh gimana cara ngatur waktunya, sadar diri dulu aja gitu. Kita udah denger kan resiko, terus tuh apa yang bikin sibuk. Nah, menurut kalian nih, kita ke tema yang tadi awal, organisasi itu bikin sibuk atau malah bikin hebat?
Oke, boleh mulai dijawab dari siapa nih? Kariski atau Karaya? Karaya. Karaya dulu. Karaya. Tapi karena dari tadi udah Karaya dulu, Kariski deh Kariski. sekarang. Bikin sibuk atau bikin hebat? Iya, Iya betul. Dua-duanya masuk sih sebenarnya. Kalau dari sibuk pasti kan, apalagi lebih dari satu organisasinya. Terus kalau hebat, ya bagaimana cara kita nyerap ilmu-ilmunya yang ada di organisasi tersebut. Ketika kita buat kesalahan, make a mistake, terus kita belajar gitu dari kesalahan tersebut gitu, ya udah itu bakal improve sendirinya ke diri sendiri gitu. Oke, jadi berkesinambungan gitu ya sibuk dan hebatnya itu. Kalau dari Karaya gimana? Kalau aku sendiri juga setuju sama yang Rizky bilang. Kalau bikin sibuk, iya pasti. Tapi sibuknya tuh di hal-hal yang positif pastinya. Terus kalau bikin hebatnya ya gimana cara kita ngambil ilmu, menyerap ilmu-ilmu yang yang kita dapat dari organisasi. Nah itu yang bikin jadi kita bisa membuat self development gitu. Kalau tadi kan Kariski bilang ya kita belajar dari kesalahan yang diperbuat. Kira-kira ada gak sih pengalaman yang paling berkesan yang bisa kita ambil pelajarannya buat para teman-teman warga Semaliska nih kira-kira? Pengalaman berkesan sama di organisasi. Iya. Mungkin lebih ke organisasi eksternal di luar sekolah. Waktu itu pernah jadi ngurus acara ini Dianpinsat di Pramuka. Kemudian di acara Pramuka itu ngurus acara Dianpinsat itu mencakup satu kota Karawang gitu. Jadi itu event yang lumayan gede juga. Waktu itu nginep tuh sampai 2 malam. 3 hari 2 malam waktu itu ngurusnya. Jadi H-1 kita ngurusin karena waktu itu juga gedung Pramuka di Karawang juga baru selesai jadi gitu. Jadi kita harus beberes dulu, beres-beres masih banyak debu-debu lah, buat mereka tidur juga yang peserta, belum kita juga gitu. Jadi di situ banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari mulai komunikasi, teamwork dan lain-lain tuh banyak banget. Bener. Oke. Kalau dari Karaya ada nggak sih pengalaman yang bikin Karaya tuh sadar kalau ternyata organisasi itu improving banget ya gitu, ada nggak kira-kira? Kalau aku sendiri itu kayaknya aku dapatnya pas waktu aku jadi panitia di Perjumsa kenaikan tingkat ambalan itu. Soalnya dari kalau aku sendiri kalau misal belum tahu kita skill kita ke depannya gimana. Terus pas waktu kita jalanin ternyata kita kayak ternyata aku tuh bisa, cuma awalnya ragu gitu. Nah itu yang bikin ternyata kalau aku bisa menanganin ini kayak gitu sih. Jadi dari organisasi itu bisa ini ya menggali ya sebenarnya kemampuan kita tuh segimana gitu. Banyak Oke, juga kan oke. pelajaran yang kita bisa ambil dari yang tadi disebutin sama Karaya, Kariski. Iya gitu. Terus nih karena kita udah masuk ke segmen terakhir, kira-kira dari Karaya sama Kariski ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu buat ikut organisasi gitu? Boleh dari Karaya dulu. Apa-apa Karaya. Iya. Kalau pesan buat teman-teman yang masih ragu buat ikut organisasi, nggak apa-apa, ragu itu kan wajar. Cuma kalau kita ragunya terlalu lama, banyak berpikir yang terlalu lama, nggak mau mencoba dulu, nanti kita bakal menyesal di kemudian hari itu bener banget adanya kayak gitu. Jadi jangan berpikir organisasi itu selalu tentang kenegatifan, karena masih banyak hal-hal positif yang masih bisa kita ambil dari organisasi, dan dari hal-hal negatif pun pasti ada hal positif yang masih bisa kita ambil dan kita membuat kita tuh mengembangkan diri kita sendiri kayak gitu. Udah. Kalau dari Kariski? Dari aku nih. Iya benar nih dari Kariski. Boleh disusun dulu kata-katanya mungkin. Bisa tunggu. Ya, Oke. Udah loadingnya. Udah. Oke, halo guys di luar sana yang mau Halo. yang bingung atau ragu buat ikut organisasi, mungkin aku ikut apa enggak nih buat organisasi. Kalian ikut aja dulu guys, karena mungkin lebih baik nyesel ikut daripada nyesel nggak ikut guys. Jadi ketika kita nyesel ikut nih, tapi pasti ada
pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari situ. Terus relasi pengalaman tuh banyak banget yang bisa kita ambil dari organisasi guys. Jadi ya ikut organisasi. Ikut organisasi. Jangan lupa ikut Organisasi. Ikut organisasi. Oke. Ternyata obrolan kita hari ini seru banget ya, seru banget dan juga inspiratif pastinya. Karena langsung dari ahli-ahlinya nih yang udah ikut organisasi itu banyak banget ya, suhunya ya ampun. Oke. Buat yang di luar sana, kita bisa ambil kesimpulan nih dari obrolan-obrolan dari Kariski, Karaya. Buat kalian yang masih galau, coba aja mungkin dari hal kecil. Siapa tahu organisasi nggak cuman bikin sibuk, tapi bisa bikin kalian juga banyak menambah ilmu, relasi, dan mungkin banyak hal yang mungkin kebanyakan mungkin nih. Banyak hal yang bisa kalian ambil dari organisasi. Oke. Makasih banget buat Karaya dan Kariski yang udah menyempatkan hadir hari ini dan juga berbagi pengalaman inspiratifnya ya dari organisasi-organisasi gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Kapok gak nih kira-kira ikut podcast? Hey. Masalahnya guys. Closingnya apa? Masalahnya ya. Ini program kita. Yeay. Oke, mungkin sekian. Kita penutupan gak sih, Beb? Iya, penutupan. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan dan lain hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.